Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ali Sofia. Saya dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu untuk menguji hasil udara pernapasan pada manusia. Nah, tujuannya yaitu untuk membuktikan adanya kandungan CO2 atau karbon dioksida dan juga H2O atau uap air. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa hasil dari pernapasan manusia yaitu karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Nah, uap air ini dapat dibuktikan dengan ketika kita menghembuskan nafas pada cermin datar. Nah, cermin datar itu pun nantinya akan berembun. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui adanya kandungan karbon dioksida dan juga uap air pada pernapasan kita? Nah, untuk itu mari kita simak videonya baik-baik ya. Kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada 3 buah sedotan, kemudian cermin, terus 3 buah karet gelang, 2 buah gelas plastik, sendok, kemudian kain atau lap, dan plastik bening, kemudian air, dan juga kapur sirih. Nah, langkah yang pertama yaitu masukkan air ke dalam gelas plastik secukupnya. Lalu setelah itu masukkan 2 sendok makan kapur ke dalam gelas plastik yang sudah diisi air. Lalu aduk. Kemudian tutup dengan menggunakan plastik bening dan juga diikat dengan karet. Nah, tujuannya yaitu supaya tidak terkontaminasi oleh udara-udara di luar. Nah, setelah ditutup dengan menggunakan plastik bening dan karet, air kapur itu nantinya akan diendapkan selama kurang lebih 1 malam. Nah, jadi ini air kapur yang sudah diendapkan selama kurang lebih 1 malam. Nah, untuk mendapatkan air kapur yang jernih, kita saring dulu air kapurnya ke dalam gelas plastik satunya lagi dengan menggunakan lap atau kain. Apabila sudah, kita tutup lagi dengan menggunakan plastik bening dan diikat oleh karet. Nah, tujuannya yang tadi ya, supaya tidak terkontaminasi oleh udara-udara yang ada di luar. Dan ini kedua airnya masih terlihat jernih. Setelah itu kita masukkan sedotan atau selang ke dalam gelas plastik yang berisi air kapur dan air putih biasa.
sini kita akan meniup air kapurnya terlebih dahulu dan nanti lihat perubahannya. Bisa kita lihat air kapur yang sudah ditiup itu menjadi lebih keruh dan berubah warnanya. Nah, ini dikarenakan ada reaksi antara karbon dioksida dari yang dikeluarkan oleh pernapasan kita dengan ditiup itu bereaksi dengan kapur. Nah, sedangkan jika meniup pada air biasa itu tidak terjadi reaksi apa-apa dan airnya pun juga tetap jernih. Percobaan yang kedua yaitu kita akan menghembuskan pernapasan kita pada cermin datar ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini pada cermin datar ini ada embun. Nah, dengan adanya embun ini menunjukkan atau membuktikan bahwa zat sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh paru-paru pada proses pernapasan, salah satunya yaitu H2O atau uap air. Oke, selanjutnya ke pembahasan. Penambahan kapur ke dalam air akan membentuk air kapur dengan reaksi kimia CaO ditambah H2O menjadi CaOH2. Pada percobaan, air kapur yang telah diendapkan menjadi keruh saat ditiup beberapa saat, sedangkan air biasa yang ditiup tetap jernih. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi reaksi antara air kapur dengan udara hasil pernapasan yaitu CO2 atau karbon dioksida. Dihembuskan nafas dengan cara ditiup menggunakan sedotan selama beberapa saat mengakibatkan air kapur menjadi keruh karena kapur yang bereaksi dengan CO2 sehingga membentuk batu kapur atau CaCO2 yang menyebabkan warna larutannya semakin keruh. Adapun reaksi antara air kapur dengan CO2 sebagai berikut: CaOH2 ditambah CO2 menjadi CaCO2 ditambah H2O. Kesimpulannya, paru-paru merupakan organ ekskresi karena mengeluarkan zat sisa metabolisme tubuh dalam bentuk CO2 dan H2O yang berbentuk uap air. Kesimpulan dari hasil percobaan adalah dapat dibuktikan bahwa udara hasil pernapasan mengandung CO2. Hal ini ditunjukkan pada perubahan air kapur yang awalnya jernih, kemudian berubah menjadi keruh setelah berikatan dengan CO2, sehingga membentuk batu kapur yang menyebabkan warna air kapur menjadi lebih keruh.